Kita kembali di mata kuliah online atau materi IT for marketing atau IT untuk konsentrasi pemasaran. Materi ini juga ditujukan bagi Anda yang berada di kelas IT for finance dan juga kewirausahaan. Kali ini kita ada di bab mengenai Information System, Organization and Strategy. Jadi bagi Anda yang pernah menempuh mata kuliah manajemen strategik atau pernah mempelajari manajemen strategik, maka Anda akan menemui beberapa hal yang serupa atau sama. Sebelum kita mengetahui tentang strategi yang berkaitan dengan sistem informasi, maka kita harus tahu terlebih dulu mengenai pengantar sebelum kita memahami strategi, yaitu istilah-istilah tentang organisasi, kemudian apa relasinya antara organisasi dengan IT, kemudian tentang budaya organisasi secara umum, dan tentang struktur organisasi secara sederhana. Yang pertama adalah organisasi. Jadi organisasi bisa didefinisikan dengan beberapa definisi. Yang pertama bisa didefinisikan sebagai satu struktur yang stable, formal, dan mengambil sumber daya dari lingkungan sekitarnya untuk kemudian diproses menjadi suatu output. Jadi semua yang lebih dari satu orang kemudian memiliki struktur yang formal dan melakukan proses terhadap sesuatu, maka bisa jadi itu adalah organisasi. Organisasi juga bisa didefinisikan sebagai formal legal entity, jadi satu entitas, satu objek yang formal yang di dalamnya terdapat aturan, rule, internal rule dan prosedur, dan juga memiliki sosial struktur. Jadi strukturnya belum tentu formal, tetapi minimal sosial struktur. Jadi misalkan biasanya ditanyakan apa struktur organisasi yang terkecil. Yang terkecil keluarga begitu. Kemudian kalau ditanya apakah keluarga itu legal? Iya, jika dia menikah kan ada surat nikah, ada formal legalnya, ada aturannya pasti, entah itu tertulis ataupun tidak, dan kebanyakan tidak tertulis. Ada strukturnya, iya ada, begitu. Begitu juga dengan kelas ini misalnya, apakah ada formal legalnya? Ada KRS, saya mendapatkan juga SK mengajar, ada aturannya, ada sosial strukturnya, ada. Sehingga kalau ada yang bilang bahwa di organisasi ini tidak ada struktur, kita semua memiliki kedudukan yang sama, nah itu berarti bukan organisasi, arisan begitu. Arisan aja ada strukturnya. Organisasi wajib memiliki struktur. Bisa juga didefinisikan sebagai collection of right, hak privilege, obligation, and responsibility. Jadi di dalamnya harus ada hak dan kewajiban, ada tanggung jawab. Kalau tidak ada hak dan kewajiban, tidak ada tanggung jawab, seenaknya saja, maka tidak bisa disebut sebagai organisasi.
Jadi kalau kita rangkum secara sederhana, ya organisasi itu yang terpenting adalah dia harus stabil, ya, untuk jangka waktu tertentu, over a period of time. Jadi misalnya seperti kelas ini, ya ada masanya, masanya 1 semester, begitu. Kemudian formal, kalau tidak formal, ya sebenarnya bukan organisasi juga, begitu. Ya, hanya ya kumpul-kumpul aja sementara. Ada hak dan kewajiban ini yang nanti akan berpengaruh, ya, terhadap strukturnya juga. Ya, itu secara sekilas tentang organisasi. Kemudian apa hubungannya organisasi dengan IT? Ya, organisasi yang di dalamnya sudah menerapkan IT, ya, lebih khusus lagi di sini ruang lingkupnya adalah perusahaan, ya, itu akan memiliki beberapa faktor yang berpengaruh, ya. Di antaranya ada lingkungan misalnya, ya, ada lingkungan, environment, ya. Kemudian ada budaya setelah ini, ada struktur yang nanti akan berpengaruh terhadap organisasi tersebut. Bisnis proses nanti akan dibahas di bab yang tersendiri. Politik, ya, politik dalam artian bukan politik negara, bukan, bahwa pada saat kita memiliki, ya, grup kelompok lebih dari 2 orang, maka itu akan otomatis terjadi politik organisasi yang nanti akan berpengaruh ke manajemen decision juga. Sehingga IT ini di dalamnya yang sangat berpengaruh adalah mediating factor, bukan sekedar hardware ataupun softwarenya saja. Ya, ini sudut pandang dari sisi manajerial yang sebenarnya ini sangat kuat, ya. Sangat kuat dibandingkan hardware atau softwarenya sendiri. Sehingga sebagus apapun softwarenya, sebagus apapun hardwarenya, kalau mediating faktornya ini gagal dikendalikan, ya gagal, ya. Kemudian berikutnya organization culture. Apa itu culture? Culture di ruang lingkup ini bisa didefinisikan sebagai encompass set of assumption that define goal and product. Jadi asumsi bersama, ya, untuk mencapai tujuan yang sama. Maybe powerful unifying force as well as restraint on change. Jadi powerful unifying force yang tanpa disadari budaya organisasi tadi itu muncul dan memperkuat diri sendiri. Saya mesti mencontohkan karena saat ini saya ada di Universitas Majung, maka biasanya di Universitas Majung kalau Anda yang mungkin mahasiswa baru belum pernah ke Majung, tapi kalau mahasiswa lama sudah begitu, dan mungkin Anda yang belum pernah ke Majung juga ya akan mungkin sedikit aneh begitu, ya. Mungkin yang pertama budaya berdoa sebelum memulai sesuatu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Kemudian mungkin yang biasanya kalau ada seminar atau ada tamu yang mengagetkan banyak orang itu kalau duduk di beberapa kursi, ya, khususnya kursi yang masih dari kayu, ya. Kursi dari kayu yang ada di Universitas Majung itu sejak berdiri, ya, berarti usianya sekitar 12 sampai 13 tahun. Tetapi bersih, ya, nggak ada coretannya, nggak ada ukir-ukirannya begitu yang seringkali ditemui di kampus lain, ya. Dalam tanda kutip ada satu unifying force, ada satu budaya yang tidak tertulis untuk tidak mencoret dan tidak merusak fasilitas, yang padahal gitu, ya, bisa dicari di lingkungan kampus itu tidak ada satupun tulisan yang menyatakan dilarang mencoret-coret bangku begitu, tidak ada. Tetapi itu seakan-akan seperti budaya bahwa kalau mahasiswa di dalam Universitas Majung ya tidak akan mencoret-coret apapun, begitu, ya. Hal yang mungkin sederhana
tetapi bisa menjadi kekuatan. Nah, di organisasi atau perusahaan lain itu juga akan terjadi. Misalnya budaya bersih, budaya apa gitu yang ini semua budaya ini tidak ada rule-nya ya. Jadi no rule ya. Artinya tidak ada sanksinya kecuali sanksi sosial. Kemudian organizational structure. Ini ada 4. Ya, ini kalau untuk yang teman-teman di SDM jauh lebih memahami biasanya. Ada 4, yang satu entrepreneurial. Ini yang kecil-kecilan. Biasanya strukturnya ramping dan tidak banyak level ya. Kemudian ada mesin birokrasi. Ini biasanya manufaktur yang kelas menengah. Ya, yang lebih mengedepankan level produksi. Ada yang divisionalized birokrasi, perusahaan-perusahaan yang sudah dalam tanda kutip besar begitu ya, dan kuat ya. Kemudian yang terakhir profesional birokrasi ya, contohnya seperti di sekolah, di kampus gitu yang lebih mengedepankan fungsi ya. Berikutnya yang harus dipahami ya adalah strategi. Oh, itu tadi ada yang ketinggalan satu, maaf. Ad hoc ya. Biasanya di konsultan. Jadi struktur yang biasanya dibuat per proyek ya, per kasus kalau di konsultan itu. Ya, misalnya auditor gitu ya. Firma hukum gitu ya. Yang biasanya struktur itu berubah-ubah di tiap kasus. Kalau kontraktor itu berubah-ubah di tiap proyek. Jadi manajer proyeknya bisa saja gonta-ganti gitu. Tergantung apa ya? Tergantung kasusnya, ad hoc. Jadi sementara. Ya, berikutnya kita akan membahas tentang strategi. Strategi kalau berdasarkan kamus ya bisa didefinisikan plan of action or policy design to achieve a major or overall aim. Jadi rencana untuk melakukan sesuatu dan mencapai tujuan secara utuh ya, atau tujuan utama. Seringkali ini didefinisikan sebagai visinya. The art of planning and directing overall military operation and movement in a war or battle. Ini menurut kamus ya. Jadi yang paling penting di sini adalah art. Bahwa meskipun rencananya sama, tetapi pelaksanaannya bisa berbeda-beda. Careful plan or method for achieving a particular goal, usually over a long period of time. Saya lebih memilih yang ini. Ya, careful plan or method over a long period of time. Sebenarnya tidak ada ketentuan period of time. Jadi long ini sangat relatif. Entah itu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, atau mungkin 6 bulan. Itu sudah dianggap long period of time untuk mencapai tujuan tertentu. Katanya tadi visi, Pak. Iya. Visi ini bisa berubah, pasti dong. Ya, visi itu bisa berubah berdasar apa? Ya, berdasar kondisi dan situasi. Misal seperti saat ini gitu ya. Pada saat video ini dibuat sedang dalam kondisi pandemi. Ya, apakah organisasi tadi akan merubah visi? Bisa jadi. Dan itu seharusnya. Kalau sebelumnya misalnya visi perusahaannya membuka cabang sebanyak-banyaknya misalnya, menjadi penguasa di regional timur misalkan, mungkin pada saat pandemi ini berubah, hanya sekedar apa? Survival. Ya, visi yang sebelumnya dilupakan dulu untuk sementara. Kita mempunyai overall aim yang berbeda lagi. Kita harus survive dulu. Bukan untuk membuka cabang sementara hold, ditunda, ya kita survive terlebih dulu. Nah, itu contoh strategi. Di bagian berikutnya kita nanti akan membahas mengenai strategi generik yang berhubungan dengan IT. Ya,
Strategi ini sebenarnya strategi umum ya, generik. Jadi low cost, product differentiation, needs ya. Itu semua generik. Ya, tapi di sini ada tambahan satu yaitu strengthen intimacy. Ya, tapi pembahasannya itu akan dilihat dari sudut pandang yang berbeda, tidak hanya dari sudut pandang manajemen, tetapi dari sudut pandang IT juga, khususnya implementasi sistem informasi. Itu untuk sementara di bab tentang strategic information system ya. Dan masih di mata kuliah online atau materi IT for marketing atau IT untuk konsentrasi pemasaran, dan juga ini akan masuk ke dalam mata kuliah online IT for finance dan juga kewirausahaan. Semoga bermanfaat, tetap sehat, tetap semangat. Terima kasih.